Pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Valentinus Reza. Hari ini kita kawal kedatangan Patrick Kluivert di Indonesia. Pelatih timnas Indonesia pengganti Sintayong, Patrick Kluivert dijadwalkan tiba di Indonesia hari ini. Kluivert diperkirakan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kluivert rencananya akan diperkenalkan secara resmi dalam konferensi pers yang digelar 12 Januari besok. Selain perkenalan, Kluivert juga disebut memiliki agenda penting lain, di antaranya melihat fasilitas timnas Indonesia, makan malam bersama para punggawa timnas. Kluivert disebut telah sepakat menjadi pelatih timnas Indonesia dengan kontrak durasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan. Baik pemirsa, kita pantau saat ini pesawat yang membawa pelatih kepala timnas Indonesia yang baru, Patrick Kluivert, yang baru saja berangkat dari Malaysia sekitar pukul 5 sore tadi, dan saat ini tengah menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Direncanakan akan tiba pada pukul 18:10 waktu Indonesia Barat dengan nomor penerbangan KL809. Yang membawa Patrick Kluivert bersama tim, ada manajernya Sofian Asafiati, dan juga turut di dalam pesawat Patrick Kluivert ditemani oleh putri tirinya, Demi Wilks. Demi Wilks ini adalah agen FIFA, salah satu orang di balik penunjukan Patrick Kluivert menjadi pelatih timnas Indonesia. Kita akan pantau terus perjalanan Patrick Kluivert yang mungkin sekitar 1 jam lagi akan tiba di Indonesia. Rencananya akan tiba pada pukul 18:10 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk asisten pelatih dari Patrick Kluivert, yaitu Danny Lanzat, direncanakan akan tiba lebih awal, sekitar setengah jam lebih awal, yaitu pada pukul 17:50 waktu Indonesia Barat. Danny Lanzat berangkat dari Bangkok menuju Cengkareng dengan nomor penerbangan GA867. Kita langsung memantau situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta. Sudah ada Bernardin Mario. Bernie, silakan laporan Anda seperti apa situasi di sana menjelang kedatangan Patrick Kluivert di Indonesia. Ya, Reza, sore ini rencananya pelatih timnas Indonesia yang baru, Patrick Stefan Kluivert, akan datang di Jakarta melalui Terminal 3 Internasional Bandara Soekarno-Hatta. Tepat tadi sekitar 17:20 maksud kami, Patrick Kluivert telah lepas landas dari Malaysia dan akan tiba rencananya di Terminal 3 ini pada pukul 18:50 waktu Indonesia bagian Barat. Patrick Kluivert melalui manifest penerbangan yang kami terima nanti akan ditemani oleh 5 orang lainnya, di mana salah satunya adalah Sofian Asafiati yang merupakan manajer dari Patrick Kluivert, dan juga Demi Wilks yang merupakan anak tiri dari pernikahan kedua Patrick Kluivert, di mana Demi membantu ayahnya untuk bisa melatih timnas Indonesia melalui pertemuan-pertemuan dengan sejumlah orang, karena memang Demi Wilks ini adalah agen yang telah memiliki lisensi resmi dari FIFA. Sedangkan untuk asisten pelatih dari Patrick Kluivert ini, Denny Dominguez Lanzat, dikabarkan melalui penerbangan yang terpisah, Reza, yakni ia berangkat dari Bangkok, Thailand untuk menuju ke Indonesia, di mana dari pantauan kami dari manifest penerbangan dari Bangkok ini, Denny Dominguez Lanzat
terbang menggunakan pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA867 pada pukul 14.15 dan akan tiba sebentar lagi sekitar mungkin 20 menit, yaitu tepat pada pukul 17.50 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentu apabila nanti Denny Lanzat sudah keluar melalui pintu yang ada di belakang saya ini, kami akan mencoba untuk menanyai terkait dengan apa saja nih persiapan yang akan ia lakukan saat besok bertemu dengan para pemain timnas melalui makan malam, dan juga hal apa yang akan dibahas bersama dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk kemajuan sepak bola Indonesia, khususnya bagi target yang telah ditancapkan oleh Kluivert bagi Indonesia, yakni lolos ke Piala Dunia 2026. Karena setelah kemarin Coach Sintayong pada tanggal 6 Januari 2020 resmi diberhentikan, Patrick Kluivert yang secara resmi diumumkan pada tanggal 8 Januari 2025 melalui media sosial resmi PSSI mengatakan memiliki target untuk membawa Indonesia terbang lebih tinggi lagi, yakni tampil di Piala Dunia 2026. Tentu ini adalah menjadi cita-cita bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa mendengarkan lagu Indonesia Raya berkumandang di Amerika, Kanada ataupun Meksiko nanti tempat dihelatnya Piala Dunia tahun 2026. Dan kalau melihat memang banyak publik yang masih meragukan karir kepelatihan Patrick Kluivert, karena terlepas Patrick Kluivert merupakan mantan pemain profesional yang memiliki track record cukup baik, khususnya saat membela Barcelona, di mana dalam catatan kami saat membela Barcelona melalui 182 penampilan, Patrick Kluivert berhasil mencetakkan 90 golnya selama membela Barcelona dari tahun 98 sampai dengan 2004. Dan dari pantauan kami juga, Patrick Kluivert ini merupakan mantan pemain timnas Belanda. Karena kepiawaiannya dan ketajamannya sebagai seorang penyerang, Patrick Kluivert dipercaya oleh timnas Belanda untuk membela timnas Belanda pada tahun sekitar 94 sampai dengan tahun 2004, di mana dalam karirnya dalam membela tim nasional Belanda, Patrick Kluivert yang bermain sebanyak 79 kali mampu mencatatkan gol untuk tim oranye sampai dengan 40 gol. Dan hal ini cukup fantastis apabila kita catat sebagai bekas pemain profesional. Namun memang apa yang dipertanyakan publik terkait dengan karir kepelatihan Patrick Kluivert ini harus kita amini. Karena memang dari catatan kami, Patrick Kluivert ini baru sebanyak 3 kali saja dipercaya untuk menjadi pelatih kepala. Salah satunya pun itu diawali dengan menjadi pelatih kepala bagi Jong Twente, salah satu tim muda dari FC Twente, klub Liga Eredivisie. Di mana pada tahun 2011 sampai dengan 2012, Patrick Stephen Kluivert ini dipercaya untuk menangani Jong Twente sebelum akhirnya ia bisa menjadi pelatih kepala untuk timnas Curaçao. Dan dipercayanya Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Curaçao ini dikarenakan memang Patrick Kluivert, ibunda dari Patrick Kluivert ini merupakan warga negara dari Curaçao, sehingga mungkin ini menjadi salah satu hal yang membuat Patrick Kluivert selain karena karirnya sebagai pemain sepak bola yang cukup mentereng dan juga ibundanya adalah kelahiran dari Curaçao, makanya ia diterima untuk bisa menjadi pelatih dengan pengalamannya sebagai asisten pelatih. Dan untuk pengalaman sebagai asisten pelatih sendiri, memang Patrick Kluivert memulainya sejak awal karir kepelatihan, di mana pada tahun 2008 sampai dengan 2010 sebelum resmi menjadi asisten pelatih bagi Brisbane Roar, Patrick Kluivert ini dipercaya sebagai pelatih penyerang AZ Alkmaar di awal karir kepelatihannya, sebelum akhirnya dipercaya untuk memegang Brisbane Roar pada tahun 2010 sebagai asisten pelatih. Setelah itu kemudian karir kepelatihannya sebagai asisten pelatih terus berkembang sampai akhirnya dipercaya untuk menemani Louis van Gaal yang saat itu menjadi head coach dari timnas Belanda pada tahun 2012 sampai dengan 2014. Di momen karir kepelatihan inilah sebagai asisten pelatih dari timnas Belanda, Patrick Kluivert bersama dengan Louis van Gaal berhasil membawa timnas oranye untuk menempati peringkat ketiga Piala Dunia 2014 setelah mengalahkan Brazil dengan skor 3-0. Dari situ kemudian Patrick Kluivert akhirnya dengan karirnya di timnas Belanda seperti yang saya sudah katakan dipercaya untuk menjadi pelatih kepala di timnas Curaçao. Namun nampaknya karir kepelatihannya di Curaçao ini tidak begitu cukup baik karena hanya dipercaya selama 1 musim saja untuk melatih timnas Curaçao, Teresa. Setelah itu baru dari timnas Curaçao ini Patrick Stephen Kluivert akhirnya dipercaya kembali untuk menjadi asisten pelatih. Kali ini ia melatih timnas Kamerun, Reza, untuk menemani salah satu koleganya di timnas Belanda yakni Clarence Seedorf yang menjadi head coach-nya. Selama melatih timnas Kamerun, Clarence Seedorf bersama dengan Kluivert ini berhasil hanya bisa membawa Kamerun sampai ke babak 16 besar Piala Afrika pada tahun 2018 setelah kalah dengan skor 3-2 saat melawan Nigeria.
Lalu karir kepelatihannya kemudian dilanjutkan untuk melatih Adana Demirspor, di mana di saat melatih klub Liga Turki tersebut, Kluivert dipercaya kembali untuk menjadi pelatih kepala, namun hanya bertahan selama 1 musim saja pada tahun 2023. Maka dari itu, kalau dibilang nih Reza, selama tahun 2024 Kluivert akhirnya menganggur, memang pada tahun tersebut Kluivert tidak dipercaya untuk melatih klub ataupun negara apapun, bahkan asisten pelatih pun tidak, karena kalau kita lihat dari tahun ke tahun, Kluivert ketika berpindah dari satu tim selalu dipercaya untuk mengasuh tim lain, meski baik itu saat menjadi asisten pelatih ataupun menjadi pelatih. Namun pada tahun 2024 Patrick Kluivert ini tidak melatih ataupun menjadi asisten pelatih klub ataupun negara manapun. Barulah pada tahun 2025 ini PSSI melalui ketua umumnya Erick Thohir mengumumkan pencalonan ataupun penunjukan Patrick Stefan Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia menggantikan Coach Sintayong. Tentu Reza, target ataupun beban yang dibawa Patrick Stefan Kluivert ini sangat tinggi, mengingat saat ini Indonesia berada di peringkat ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga dari grup C, di mana di peringkat pertama ditempati oleh Jepang, lalu kedua diikuti oleh Australia, baru di peringkat ketiga diikuti oleh Indonesia, dan juga di peringkat 4 sampai dengan 5 diikuti Arab Saudi serta Bahrain yang sama-sama mengantongi poin 6. Sehingga memang ini akan menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi Kluivert sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia, di mana saat ini memang animo terhadap sepak bola Indonesia sangat begitu tinggi, melihat selama di bawah kepemimpinan Sintayong Indonesia mampu tampil baik. Kalau kita lihat timnas Indonesia sebelum ditangani oleh Coach Sintayong, sering kita jumpai banyak sekali long pass tak bertuan, kini berubah menjadi short pass yang bertujuan. Jadi bola-bola ini jadi lebih hidup permainannya, meski memang masih mengandalkan counter attack, kemudian juga masih mengandalkan serangan cepat di menit-menit awal sampai 2 menit 20 menit. Namun hal tersebut membuat masyarakat maupun pecinta sepak bola tanah air ini menikmati permainan Timnas Indonesia. Tentu di tangan Kluivert tentu harapannya semakin besar. Beban yang ditanggungkan makin begitu terasa bagi Kluivert untuk bisa mempertahankan atau bahkan menaikkan kembali permainan sepak bola Indonesia kembali ke level yang lebih tinggi, sehingga Garuda dapat terbang jauh lebih tinggi sampai dengan lolos Piala Dunia 2026. Dan kami masih akan tetap menunggu nih jadwal kedatangan dari Patrick Kluivert yang dikabarkan akan tiba di Indonesia melalui Terminal 3 Internasional sampai pada pukul 18.50. Dan nanti kami akan terus update kepada Anda Reza terkait dengan kedatangan Patrick Stefan Kluivert, pelatih baru Timnas Indonesia. Kembali ke Anda di studio Reza. Iya, Bernie, apakah saat ini sudah ada supporter Timnas yang berkumpul di sana menantikan kedatangan dari Patrick Kluivert? Sampai pukul 5:30 sore ini Reza, kami belum melihat adanya supporter Timnas, baik itu dari La Grande ataupun supporter Ultras Indonesia lainnya. Ini belum ada tanda-tanda dari supporter Indonesia dalam menyambut kedatangan pelatih baru Timnas Indonesia Patrick Stefan Kluivert. Dan kami tetap masih menunggu nih Reza, karena kehadiran supporter untuk menyambut Patrick Stefan Kluivert ini sangat baik untuk menimbulkan kesan yang baik juga bagi Kluivert saat tiba di Indonesia, karena memang Kluivert sendiri, pelatih Timnas Indonesia kita yang baru ini, mengetahui bagaimana kritis dari masyarakat sepak bola Indonesia, kemudian omongan-omongan yang kurang begitu mengenakan bagi dirinya terkait dengan keterlibatan Patrick Kluivert bermain judi sampai ke kasus match fixing. Ini mungkin dengan kehadiran supporter Timnas sore ini dapat membuat Patrick Kluivert tenang untuk memulai karirnya sebagai kepala pelatih Timnas Indonesia. Karena memang sebetulnya Erick Thohir sendiri telah mengklarifikasi terkait dengan permasalahan match fixing yang dituduhkan kepada Kluivert. Karena apabila betul Kluivert ini terlibat dalam match fixing selama karir kepelatihan, dan tentu saat ini FIFA sudah memblacklist dan tidak mungkin Patrick Kluivert memiliki karir yang masih begitu panjang sampai dengan saat ini. PSSI pun tidak tutup mata apabila mengetahui pelatihnya ini terlibat dalam kasus match fixing. Karena di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PSSI sangat ingin melakukan perubahan terhadap melakukan perubahan terhadap sepak bola Indonesia lewat Liga 1 sampai dengan ke Timnas Indonesia. Ia tidak ingin adanya match fixing ataupun pengaturan skor dalam permainan sepak bola di Indonesia, bahkan sampai ke level timnas. Dan ini dipastikan pada Erick Thohir bahwa penunjukan Patrick Kluivert ini tidak ada sangkut pautnya terhadap mafia sepak bola, meski kami masih terus menelusuri apakah memang ada keterlibatan tangan lain terkait dengan pemilihan Kluivert yang menggeser nama Sintayong. Karena seperti kita ketahui,
pelatih asal Korea Selatan tersebut sudah menandatangani kontrak sampai dengan 2027. Namun awal tahun ini Ko Sintayong kontraknya diputus dan diberhentikan, padahal ia masih berhasil membawa timnas Indonesia menduduki peringkat ketiga kualifikasi grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu ini masih menjadi pertanyaan alasan mengapa Kluivert dipilih untuk menggantikan Sintayong, meski memang Erick Thohir mengatakan pergantian Kluivert ini demi menjaga ekosistem yang baik bagi pemain timnas Indonesia baik di lapangan maupun di ruang ganti. Karena Reza, dari informasi yang kami dapatkan, suasana di ruang ganti di kepemimpinan Sintayong setelah melawan Cina semakin memanas dan muncul perdebatan antara pemain. Bahkan beberapa pemain diaspora ini sudah mulai menolak untuk bermain membela timnas Indonesia karena adanya ketegangan antara Sintayong dengan beberapa pemain. Sehingga kehadiran Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia yang sama-sama berasal dari Belanda diharap mampu membawa angin segar bagi seluruh pemain timnas Indonesia yang saat ini diisi banyak oleh pemain diaspora dari Belanda, dan diharapkan dapat menerapkan strategi yang lebih baik dibanding pelatih sebelumnya Sintayong. Reza. Baik, artinya tidak ada perwakilan PSSI juga ya di bandara untuk menyambut Patrick Kluivert. Singkat saja Bernie. Reza, sejauh ini belum ada perwakilan PSSI, baik itu dari Wakil Ketua Umum Zainuddin Amali maupun Sekretaris Jenderalnya Yunus Nusi, yang biasanya kalau ada penjemputan pemain ataupun keberangkatan pemain ini, biasanya Yunus Nusi yang sering aktif sudah datang nih setengah jam ataupun 1 jam sebelum pemain ataupun pelatih tiba di tanah air ataupun berangkat menuju ke lokasi tempat mereka bertanding. Namun sampai saat ini, sore ini belum ada tanda-tanda dari perwakilan dari PSSI untuk menjemput Patrick Kluivert dan rombongan ataupun asisten pelatih Denny Lanzat di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kembali ke Anda ke studio, Reza. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.